kertas sama pulpen, enggak, bukan kuis atau bukan apa-apa, enggak gitu ya. Tapi saya minta nanti kamu tulis gitu ya, tulis semua metode gitu ya, semua metode itu gitu sehingga kamu tahu perbedaan antara metode 1, 2, dan 3 dan seterusnya gitu ya. Karena di sini nanti itu akan ada sekitar 7 metode ya, 7 metode. Nah, biar kamu tahu, oh ternyata kayak gini toh dampaknya itu gitu loh ya, masing-masing metode itu. Oke. Nah, di penilaian persediaan dengan menggunakan harga pokok gitu ya, itu kalau kita lihat memang ada 4 metode. Nah, 4 metode ini gitu ya, kecuali yang nomor 1 yang identifikasi khusus, nomor 2 dan nomor 4 itu itu nanti akan dikaitkan dengan yang namanya pencatatan persediaan. Nah, pencatatan persediaan kan ada 2, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Masih ingat toh? Nah, jadi nanti untuk yang nomor 2, LIFO average gitu ya, itu nanti akan ada yang namanya FIFO perpetual, FIFO periodik, gitu. LIFO perpetual, LIFO periodik. Demikian juga dengan average, perpetual dan periodik. Cuma 1 tok yang nggak ada identifikasi khusus. Itu nggak akan dikaitkan dengan apa itu namanya, metode pencatatan, ya. Nah, sekarang mengapa begitu? Nah, sekarang nanti kita bahas satu persatu. Oke, di metode yang pertama, identifikasi khusus, ya. Di identifikasi khusus itu gini, Nak. Metode ini bisa diterapkan, memang sangat-sangat ideal, sangat baik sekali dan sangat ideal sekali untuk menilai persediaan. Ya, artinya gini, yang saya sebutkan metode-metode ini adalah arus nilai loh ya, arus nilai, bukan arus barang. Ya, jadi kalau saya misalnya mengatakan apa itu istilahnya itu FIFO, masuk pertama, keluar pertama, itu yang dipakai hanya nilainya barang itu saja, bukan barangnya. Barangnya mau pakai pembelian yang pertama, mau pakai pembelian kedua, unitnya karmu, terserah. Itu ada manajemen gudang tersendiri gitu. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah nilai barang atau harga barang, wis gampangannya kayak gitu loh. Ya, harga barang. Nah, sekarang yang pertama ya, identifikasi khusus. Itu bisa dilaksanakan dengan satu syarat. Arti apa? Barangnya sedikit. Nah, dengan barang sedikit, kamu akan tahu, oh, barang ini, nah, ini saya pakai contoh yang paling gampang, itu adalah yang kamu bisa pahami, itu adalah showroom mobil bekas itu loh, ya, tahu showroom mobil bekas ya. Nah, di showroom mobil bekas itu, Nak, itu kan mobilnya yang dipajang itu kan jentrek-jentrek begitu toh, gitu kan, nggak mungkin ditumpuk-tumpuk gitu kan, nggak mungkin kan, cuma satu-satu begitu. Nah, itu si pemilik showroom itu tahu persis mobil yang dia misalnya dia pajang paling depan sebelah kiri misalnya kayak begitu ya. Itu misalnya kamu tanya, itu dapat mobil dari mana gitu ya, artinya beli mobilnya dari mana gitu ya, dia tahu. Terus yang diganti apa saja sebelum dipajang itu, entah itu bannya atau peleknya atau ganti catnya atau ganti dashboardnya, sampai hal yang kecil itu dia paham satu-satu barangnya, karena memang jumlahnya cuma sedikit ya, bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau kamu coba kayak Alfamaret, Indomaret, nggak mungkin bisa kamu lakukan dengan identifikasi khusus. Lawang barangnya segitu banyaknya, ya toh? Ini apa itu namanya, pusing sendiri. Sabun mandi aja macamnya banyak, sabun cuci aja berbagai macam. Kalau kita pakai identifikasi khusus bisa? Nggak bisa. Kita nggak akan pernah jualan itu.
Cuma mikir yang namanya nilai persediaan toh, gitu loh. Ya, jadi ini hanya bisa dilakukan untuk apa itu namanya? Persediaan yang sedikit. Kayak barang-barang antik itu kan juga sedikit toh. Ya, itu tahu dia, tahu persis. Jadi penambahan unitnya, apa yang dipoles, apa yang dibetulkan, itu tahu dia. Bisa dipahami? Makanya di sini itu tidak akan pernah dikaitkan dengan pencatatan persediaan, baik periodik maupun perpetual. Karena jumlahnya cuma sedikit tadi. Oke, dah ya. Oke, sekarang kamu saya latih. Ini sudah mulai nulis. Nah, pada waktu kita bicara tentang nilai persediaan. Nilai persediaan. Untuk apa toh? Nilai persediaan itu yang pertama dipakai untuk melaporkan persediaan di dalam laporan posisi keuangan. Masih ingat toh ada kas, piutang, gitu kan? Nah, bawahnya kan persediaan tuh. Nah, yang muncul di nilai persediaan itu loh. Ada di situ. Satu. Yang kedua, yaitu adalah untuk di laporan laba rugi. Kamu masih ingat di laporan laba rugi di komponen HPP. Gitu? Masih ingat ada BTUJ, ya, barang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan yang namanya persediaan akhir toh. Atau terus ketemu HPP. Mari HPP terus ketemu apa? Laba rugi. Ingat ya? Nah, itu nanti makanya kamu saya minta untuk nulis itu kaitannya ke sana. Wes ya. Yo, sekarang kita mulai dari yang pertama. Identifikasi khusus ya. Ini udah mulai coret-coret nanti. Ini ada contoh soal. Ya, contoh soal. Contoh soal ini satu ini toh. Nanti cuma satu ini saja. Nanti kita akan melihat 7 metode tadi itu. Ya, dengan satu soal ini. Oke, yang pertama, ini ada tanggal pembelian. Berarti kan di sini tanggal pembelian 2000 unit, harganya 8. Saldo, ini dilihat adalah unitnya, 2000. Terus 15 Januari, beli 6000. Harganya 10. Jadi saldonya adalah 8000. Ya, 2000 ditambah 6000. Oke. Terus kemudian jual. Oke. Bisa diikuti? Wis nah ya, terus kemudian beli lagi. Beli lagi di sini 2000, harganya 9. Terus nah, ini saldonya berapa? 6000 unit. Ya toh? Nah, sekarang di sini saya tanya sama kamu. Berapa jumlah persediaan akhir? Jumlah. Saya tanya jumlah. Kalau saya tanya jumlah, berarti yang kamu jawab adalah unit barangnya. Gitu. Unitnya berapa? 6000 unit. Kan gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Berapa nilai persediaan akhirnya? Nilai. Sekarang saya tanya nilai. 6000 unit itu nilainya berapa? Kamu nanti akan mesti menjawab. Tergantung, Bu. Metode apa yang mau dipakai. Nah, sekarang kita buktikan bahwa setiap metode itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Ya, dari 6000 unit tadi. Ya, yuk sekarang. Ini apa? Pertama yang kamu harus hitung dulu adalah BTUJ. Barang tersedia untuk dijual. Ayo cari BTUJ-nya. Caranya cari gimana? Mas ingat BTUJ? Persediaan awal ditambah pembelian. Kan gitu toh? Yes, ya kalikan ini nah. Ini 2000, ini kan apa tuh pembelian tuh di sini. Kalau ini kan persediaan awalnya enggak ada ya. Ini pembelian ya, berarti 2000 kali 8.
6.000 kali 10. Ya. Terus 2.000 kali 9. Jadi yang kamu lihat hanya terkait pembeliannya tok. Terus gak usah ndelok penjualan. Pembeliannya aja. Kan memang BTUJ kan persediaan awal ditambah pembelian kan kayak gitu. Karena persediaan awalnya nggak ada, berarti kita lihat pembelian-pembelian tok. Ya, ini oke, sudah. Nah, sudah. Kalau sudah, dijumlah itu ketemunya adalah 94.000. Nah, pegang ya. Terus ada 94.000 BTUJ, ya. Terus kemudian jumlah persediaan akhirnya 6.000 unit. Oke. Terus sekarang saya tambah lagi satu asumsi lagi untuk mengetahui laba rugi. Harga jual per unit adalah 20. Harga jual per unit 20. Berarti kalau saya tanya, berapa penjualannya? Nah, kamu tinggal kalikan ini toh. 4.000 kali 20. Jadi kan ketemu 80.000. Yes? Udah ya? Yuk, sekarang. Ini kita berasumsi. Sekarang metode yang pertama, kita asumsi dulu. Asumsi bahwa 6.000 unit tadi, 6.000 unit yang tadi, itu berasal dari 1.000 berasal dari tanggal 2, 3.000 berasal dari tanggal 15, dan 2.000 berasal dari tanggal 31. Ya toh? Sekarang kita pilah-pilah di sini. Berarti yang 1.000 tadi dari tanggal 2 berarti 1.000 kali 8. 3.000 kali 10. 2.000 kali 9. Sehingga ketemu nilai persediaan akhirnya adalah 56. Oke? Udah? Nah, yuk sekarang. Nilai persediaan akhir dari identifikasi khusus itu adalah 56. Sekarang saya tanya, berapa HPP-nya? 38.000. Ya, 38.000. Berarti, nah ini barang tersedia dijual tadi kan 94. Ya, dikurangi 56 nilai persediaan akhirnya. Jadi ketemu 38.000. Ya. Wes, saya tanya lagi. Berapa laba ruginya? Berapa? Dari mana tadi laba ruginya? Penjualan tadi loh, nak. Laba rugi kan penjualan dikurangi HPP. Ya toh? Penjualan dikurangi HPP. Terus kemudian penjualannya tadi kan saya kasih harga berapa? 20 toh? Ya wes kalikan. Penjualannya kan cuma 4.000 tadi. 4.000 kali 20. Berarti kan piro? 80 toh? Ya wis. 80 kamu kurangi dengan HPP-mu berapa? 38 tadi. Jadi laba apa rugi? Laba, Bu. 40. Berapa? 40? 2. Ya selasa wedi. Ngono lho. Ya, betul. Wis ditulis dhisik. Itu metode yang pertama. Ya, metode yang pertama. Kita pakai asumsi toh. Tadi kan sudah ya, karena identifikasi khusus. Wis. Sekarang kita menginjak ke metode kedua. FIFO ya, FIFO periodik. Kita pakai FIFO dulu. FIFO yang kita hitung dulu sekarang periodik dulu aja. Ya, kita pakai periodik dulu. FIFO periodik. Sudah? Saya tanya kamu. FIFO. Masuk pertama, keluar pertama. Ya, masuk pertama,
keluar pertama. Berarti yang sebagai persediaan akhir adalah pembelian paling akhir atau awal? Akhir, Bu. Akhir. Paling akhir. Pinter. Berarti pembelian paling akhir. Ya toh? Oke, sekarang kita lihat pembelian paling akhir. Di sini pembelian paling akhir adalah tanggal 31 Januari. Ya toh? Tanggal 31 Januari itu ada berapa unit? 2000. 2000. Padahal persediaan akhir kita berapa? 6.000 toh. 6.000. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, betul itu. Ayo, sekarang kamu hitung di situ, ya toh? Berarti 2000 kalikan 9, ya. Terus kemudian kan kurang tuh, naik. Naik, tapi yang kamu cari ini pembelian. Gitu loh. Jadi tanggal berapa? 15. 15 kita kurang 4.000, ya sudah kita ambil dari sini, kan ini cukup. Berarti 4.000 kali 10. Gitu. Wes, jumlahan ketemu berapa? Persediaan akhirnya 58.000 bukan, Bu? ya. Ya nggak usah khawatir apa itu, nggak usah takut saya. 58.000. Wes ya. Sekarang hitung HPP-nya. Berapa HPP-nya? 36.000. HPP-nya 36.000. Betul. Satu lagi, laba apa rugi, Nak? Laba, Bu. Labanya berapa? 44. Nah, betul, 44. Sudah? Ya, coba sekarang bandingkan dua metode itu aja. Nih, bandingkan dua metode. Nilai persediaan akhirnya sama enggak? Sama enggak? Enggak sama, Bu. Berbeda. Enggak sama. Beda kan? Padahal sama-sama 6.000 loh. Semua datanya kan sama. Tapi dua metode itu aja sudah menunjukkan beda gitu loh. Makanya tadi saya tanya kamu, berapa nilai persediaannya dengan jumlah 6.000 unit? Nah, pasti dijawab. Saya akan bilang, pasti karena kamu jawab, tergantung Bu, metode apa dulu yang mau dipakai. Nah, dari dua ini aja kan udah kelihatan. Pakai identifikasi khusus persediaan akhirnya 56, tapi kalau pakai Vivo 58. Ya toh? Ya, kita bermain lagi. Ya, sekarang yang metode ketiga. LIFO. Nah, saya bawa LIFO dulu. Saya nggak akan buka ini. Tetap aja di sini. Biarin aja. LIFO. Masuk, ya. Sisipannya masuk terakhir, last in. Ya, masuk terakhir, keluar pertama. Berarti yang sebagai persediaan akhir adalah pembelian paling Awal. paling awal. Yo, dihitung pembelian paling awal. Nah, berarti tanggal 2 toh, 2 Januari toh. Nah, berarti 2000 kali 8. Kan masih kurang tuh. Ambil bawahnya yang di tanggal 15. 4.000 kali 10 gitu. Yuk, ketemu piro rek? Rp56.000. 56.000. Ya. Oke. Wes saya dihitung meneh. HPP ketemu berapa? Ayo.
38.000, Pak. Ya, betul 38. Ya toh? Wes, ayo satunya lagi. Laba rugi. Laba atau rugi? Laba, Bu. Laba Laba. berapa, Sah? 42. Ya, betul. 42. Wes. Yo, sekarang tak baca lagi metode yang apa itu? Average. Nah, wes sekarang yuk ditulis, sekarang rumusnya ditulis. Metode average yang periodik itu rumusnya adalah BT-UJ BT-UJ dalam kurung rupiah, kurung tutup, dibagi BT-UJ dalam kurung unit kurung tutup kali jumlah persediaan akhir. Wes, yuk sekarang. Tadi BT-UJ dalam rupiah berarti kan ini toh, Nak? Nah, 94 ini toh. Nah, 94 dibagi 10.000. Nah, wes saya bagian. Nah, sudah. Terus dikalikan dengan jumlah persediaan akhir tadi. Persediaan akhir tadi berapa? 6.000 toh? 6.000. Oh, 6.000 toh. Nah, udah. Berarti kalau begitu tinggal kamu kalikan dengan 6.000. Wes, ketemu piro? 56.400. Betul, 56.400. Terus nih. Ayo. HPP berapa? 37.600. Ya, 37.600 ya. Terus laba rugi? Laba. Laba ya. Berapa, Farah? 42.400. Ya. Oke. Dana? Atau ada 4 metode itu sudahan. Nah, itu sudah saling keterkaitan toh. Jadi mulai dari persediaan akhir, dampaknya ke HPP, bagaimana dampaknya ke laba rugi. Sudah paham? Nah, sekarang gini, dari keempat metode tadi, gitu kan ya. Kalau kita pakai identifikasi khusus tadi kan kita pakai asumsi ya. Asumsi ini berasal dari pembelian tanggal sekian, berasal dari sekian, nah kayak gitu. Itu nggak bisa dipakai untuk apa ya, istilahnya patokan. Yang paling bisa kelihatan dipakai untuk patokan itu adalah FIFO, LIFO, average. Karena itu sudah pakai masuk ke dalam metode. Kalau identifikasi khusus tadi kan kita pakai asumsi itu. Asumsi artinya kalau misalnya saya pakai 1.000 berasal dari tadi 1.000 misalnya berasal dari pembelian tanggal 2 Januari ya saya rubah aja. Tidak 1.000 saya ganti 500 kan nggak ada masalah wong itu asumsi. Ya kan? Tapi kalau FIFO kan saya nggak bisa. Karena masuk pertama, keluar pertama ya sudah. Ya itu memang konsepnya seperti itu. Nah, ini saya mau jelaskan ke kamu. Coba bandingkan sekarang. Metode FIFO, LIFO, average. Lihatan, 3 metode itu. Nilai persediaannya sama atau tidak? Berbeda nilainya. Beda ya. Beda. Berarti labanya untuk ketiga metode itu sama enggak? Berbeda juga, Bu. Kalau persediaan akhirnya itu berbeda, maka bisa dipastikan bahwa labanya pun juga berbeda. Wes, ini saya menjelaskan ke kamu gini. Kamu masih ingat enggak? Pada waktu saya jelaskan piutang, cadangan kerugian piutang dengan menggunakan 2 metode, dengan prosentase penjualan dan prosentase piutang. Ya toh? Nah, terus itu kan membawa dampak ke laba, gitu kan? Nah, ini yang kedua. Metode yang kedua artinya yang bisa mempengaruhi laba. Nah, sekarang kalau kamu gitu ya, kalau kamu mungkin dulu belum belajar akuntansi secara dalam gitu,
Maka kamu bisa melihat kinerja perusahaan itu kan dari laba saja yang kamu ambil. Itu, oh perusahaan ini labanya bagus, ini karena labanya dia 100 juta. Sedangkan, oh ini yang B ini jelek, karena labanya cuma 80 juta. Kamu mesti seperti itu. Atau orang awam yang belum mengenal akuntansi, dia pun akan berbicara seperti itu. Ya toh? Tapi kalau kita sudah ada di dalam akuntansi, kita belajar akuntansi lebih dalam, kita nggak akan pernah bicara lagi seperti itu. Kita nggak akan melihat kinerja perusahaan itu dari laba secara real. Kita akan menggunakan alat analisa yang lain. Mengapa? Karena laba itu bisa dimainkan. Nah, contohnya itu tadi. Dengan menggunakan metode-metode itu, labanya berbeda. Ya toh? Sekarang kamu apa bisa mengatakan bahwa, misalnya taruh kata, saya pakai contoh misalnya perusahaan, apa ya, es rokok baik sing gampang. Rokok, Gudang Garam sama Sampurna. Gudang Garam misalnya labanya 100 triliun. Sampurna labanya misalnya 80 triliun. Kamu akan mengatakan, oh Gudang Garam lebih bagus daripada Sampurna. Begitu? Bisa kalau dulu kamu belum belajar akuntansi secara detail. Kalau masih SMA gitu mungkin kamu akan melihat, oh laba, pokoknya laba gitu aja. Tapi sekarang ternyata laba itu bisa diatur. Salah satunya bagaimana? Metodenya. Makanya kalau kita membandingkan perusahaan, sama-sama perusahaan rokok, gitu ya, kita harus lihat dulu. Jangan hanya melihat pada laba, tapi melihatnya dengan menggunakan alat analisa. Kenapa? Karena metodenya beda. Misalnya si Gudang Garam menggunakan, taruh kata dia menggunakan Vivo, sedangkan si Sampurna menggunakan LIFO. Kan nggak bisa kita bandingkan. Oh, dua hal ini menghasilkan laba yang beda. Sekarang ini aja loh. Soal kan sama. Satu, soalnya ya begitu. Penjualannya sama 80. Ya toh? BTUJ podo 94. HPP-nya lo bisa beda-beda. Labanya pun juga bisa beda-beda. Paham nak? Ya. Jadi ini adalah metode yang kedua yang bisa mempengaruhi laba. Makanya mengapa dikatakan bahwa laba atau rugi perusahaan itu tidak bisa dikatakan laba itu benar atau salah. Kalau kalian mengambil mata kuliah audit, tidak ada namanya laba itu benar atau salah. Mengapa? Karena munculnya laba itu dari berbagai macam metode ini. Yang ada adalah wajar atau tidak. Gitu aja. Bisa dipahami, bisa diikuti? Ya. Oke, wis ya. Ini metode periodik kita tutup. Sekarang kita ke perpetual. Ya, kita perpetual. Nah, kita lihat ini. Perpetual yang menggunakan metode FIFO. Yang ngantuk ditahan dulu ya, sebentar, enggak lama. Ya, Kak suwi, enggak sampai setengah jam, enggak sampai. Dah, bentar. Ini metode FIFO. Yang perpetual, kita itu perpetual. Kolomnya tanggal, pembelian, penjualan, saldo. Ya, masing-masing ada unit, harga, dan total. Oke, yuk sekarang kita mulai dari masukkan tanggalnya tanggal 2. Tanggal 2 tadi 2 Januari kita beli toh, berarti kan 2000, harga 816. Nah, sudah gini nak, bawa ke kolom saldo. Berarti 200816. Ya, oke. Lanjut ke tanggal 15. Nah, beli lagi 6.000, harga 10, 60.000. Ya. Nah, sekarang cara bawanya ke saldo
ini berdasarkan antri, urutan antri, wes ngene gampangane. Yang antri itu yang mana dulu? Kan yang antri kan ini dulu, yang 2000. Oh, jangan sampai keliru, jangan sampai kebalik. Berarti yang 2000 ditulis dulu, tulis lagi pada lurusan tanggal 15 gitu loh. Berarti 2008. Nah, cara yang seperti ini saya yang nggak suka. Jadi kamu jangan menggunakan kayak begini. Ini membuat pikiran double. Nah, gimana caranya? Tetap aja ditulis 2008 16.000. Wes, rasa dijumlah. Itu membuat pikiran tambah ruwet. Ya. Nah, wes karena ganti kita lo seret ditulis lagi sini srit wes mari. Ya. Oke. Ben gak ruwet pikiran nih. Terus kemudian tadi kan barusan beli nih. Nah, masuk ke sini ke bawahnya. Kan yang antri duluan dia 2000 bukan yang 6000. Nah, berarti 6000 sama 10 di sini 60. Gitu ya. Wes bisa dipahami? Wes ya. Yo, sekarang tanggal 19. Kita lakukan apa? Penjualan toh? Nah, kita jual berapa? 4.000. Kita jualnya 4.000. Jadi masuk pertama, keluar pertama. Nah, yang masuk pertama mana? Nah, kan ini kan masuk pertama itu, yang 2000 ini. Nah, ini kita keluarin dulu. 2000, set, harganya 8. Nah, kurang toh? Kurang berapa? Kurang 2000 lagi. Ambil di bawahnya sini. Berarti 6000, kita kurangi 2000, kita keluarkan di sini. Nilainya 10. Nah, ini pun juga nggak usah dijumlah. Kilo rek, 36.000 loh, usah. Mare mumet ini. Ya kalau cuma 2 begini lah, nanti bisa jejer 3 atau 4 tambah mumet toh. Nggak usah. Wis gawe ngene 2000 kali 8, 2000 kali 10 ngono ae lho. Ya. Wis kamu buat begitu aja. Itu lebih gampang. Dah. Nah, kalau sudah sekarang saldo. Nah, di kolom saldo kan berarti tinggal ini toh, Nak. Ini kan sudah hilang. 2000 kan udah habis ke sini toh. Berarti kan tinggal 6000 dikurangi 2000. Berarti kan tinggal 4000, ya toh. 4000 dengan harga yang 10. Jadi 40. Sudah bisa dipahami? Wes, ya. Nah, sekarang pada waktu penjualan, kamu mesti tanya, loh Bu, hasil harga penjualan tadi Bu, yang 20 tadi Bu. Nanti kan ada penjualan harganya 20 toh? Iya toh? Nah, taruh mana Bu? Nah, kamu lupa bahwa di penjualan itu ada yang namanya harga jual, ada yang namanya HPP. Kan ngono. Ya toh? Lah, harga jual ya wis jarno harga jual. Nah, ini yang kamu ketemu 36.000 ini tadi dari pengalian ini, inilah Nak yang disebut dengan HPP. Gitu loh. Jadi HPP-nya itu ini 36.000 ini. Ono. Ya, 36.000 ini. Nah, ini bisa dipahami. Jadi ini HPP-nya ini. Kamu masih ingat enggak? Kalau bikin jurnal metode perpetual penjualan, ada berapa jurnal? 2 toh? 1 jurnal penjualan, piutang atau kas pada penjualan. Dan senilai berapa? Ya tadi, senilai 80 tadi itu, ya lebokno 80. Yang kedua adalah HPP pada persediaan. Kan ngono toh? HPP pada persediaan, nah ini 36 ini. Begitu. Jadi kamu tahu berapa labanya dari penjualan itu. Tinggal kamu kurangi. Kira mau ayo hitung. Penjualannya berapa? Kira mau? 80.000 Bu. Ya. Terus HPP-nya 36. Berarti labanya piro? 44. 44. 44. Ya.
Wes, ketemu gitu ya caranya, Nak. Ya. Wes, terus sekarang ada pembelian lagi, ya toh? Ada pembelian lagi tanggal 31. Pembelian tanggal 31. Beli berapa? 20. Nah, ya sudah. Sekarang harganya 9. Nah, sesuai dengan urutan antri. Nah, masuk dulu yang mana? Ini, yang 4.000 dulu ditulis lagi. Seret, masuk ke sini. 4.000, harganya 10, berarti 40. Ya toh? Terus ditambah pembelian yang ini. 2.000, harga 9. Nah, jadi 18. Nggak usah dijumlah kayak gini. Yes. Nah, sekarang inilah yang disebut ini dulu. Unit persediaan akhir. Kan 6.000 persediaan akhirmu. Ya toh? Nilainya berapa, Bu? Iki nilainya 58. Saya coba dicek. Yang Vivo sama Vivo periodik tadi sama apa enggak? Sama, Bu. Sama. Yo. Ya. Bisa dipahami? Wis, ya. Yo, sekarang yang kedua. Rivo dulu. Saya tidak buka dulu slide-nya. Tetap yang ini aja. Kamu tak ajak bermain-main di sini dulu. Ya, ya bentar mikir sithik. Nanti, nah, yo sekarang tanggal 2 Januari, tanggal 15 Januari kan podo ae rek. Kan sama aja toh. Ya, sama aja, nggak ada perubahan yang berarti kan. Kan karena memang beli cuma 2. Nah, masalah itu kan muncul di tanggal 19. Sekarang metodenya kita apa? LIFO. Masuk terakhir, keluar pertama. Berarti yang kamu lihat yang mana? Masuk terakhir kan berarti yang 6.000 tuh. Lah, berarti 6.000. Ya toh? Kamu ambil berapa? 4.000. Kan dijual 4.000. Kita butuh hanya 4.000. Dan itu bisa terpenuhi di sini, ya sudah. Ya cuma kita tulis di sini langsung sebesar 4.000. Gitu loh. 4.000, harganya berapa? 10. Ya toh, harganya 10, berarti pira rek? 10.000. 40.000. Wes, ketemu tuh HPP-mu. 40.000. Ayo itu kan labanya kotor berapa? 40.000, Bu. Tuh. Apa kotornya berapa? 40.000. Ya. Yang lainnya piye, weh? Ayo aja turu sik, rek. Bener toh? Iya, Bu. Nah, saya kamu nanti kalau ujian kompre ya kayak gitu itu, Nak. Kamu malah bingung meneh, tambah dikejar meneh, ya kayak gitu itu. Kamu yakin ya sudah, ya itu jawabannya. Wes, paham? Wes. Ya, saat dulunya tak buka ya, yang slide-nya. Yo, sekarang lihat di sini. Berarti yang di sini gimana? Yang di kelompok saldo ini? Berarti nanti angkanya berapa di kelompok saldo ini? Berarti kan masih sisa kan ini, Nak? 2.000 toh? 2.008 ditulis lagi di bawah. Terus lagi 2.000 yang dari sini. Iya toh? 2.000 dengan harga 10. Wes, ya, saya buka nih ya. Yang penting kamu udah bisa gitu, enak deh. Lah, ini loh. Sudah. Bila kan 40 toh tadi. Ngerti tak kamu? Nah, ini 2.000 kali 8, 2.000 kali 10 kan gitu. Ya, 36. Terus kemudian masuk lagi nih 2.000 tanggal 9 tanggal 31 dengan harga 9. Nah, akhirnya lihat jentrak-jentrak ini loh. 2.000 dulu yang tanggal nilai 8, terus nilai 10 sama nilai 9. Jadi kalau kamu salah naruhnya ini ya berarti akan salah.
Makanya inget-ingetan sesuai antrian wis ngono ae. Sing antri dhisik ndi. Gitu loh. Ya. Wis. Sekarang ayo dicek metode LIFO yang periodik sama yang perpetual tadi sama apa enggak? Beda, Bu. Beda. Beda. Berarti salah? Enggak. Bener. Kok beda, Bu? Ya beda, metodenya beda. Nah, nanti aku kasih tahu. Satu-satunya metode periodik dan metode perpetual yang sama nilainya adalah FIFO. Wis diling-iling. Wis mek FIFO tok. Nanti yang average beda lagi. Gitu. Ya, wis itu kata kunci itu. Nah, sekarang tak ajak yang average. Nah, average itu rada mikir sidik tapi gak usah kakek. Sik dirut. Tak cariin di mana tadi ya. Ini first in, first out. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini agak beda sedikit yang metode average. Yo, caranya gini. Perhatiin dia. Caranya. Oke, tanggal 2 masuk nggak ada masalah ya. Tulis ya seperti ini ya. Masalah baru di tanggal 15. Caranya begini, Nak. Tanggal 15 itu. Unit 2000 ditambah 6000 ya. Ketemu 8000. Setelah itu totalnya yang kamu lihat 16.000 ditambah 60 ketemu 76. Nah, 76.000 dibagi 8.000 ketemu 9,5. Jadi average itu cirinya adalah harga per unit ini dihitung terakhir. Gitu. Jadi yang dihitung dulu adalah unit dan totalnya. Sudah? Wis ya. Yo. Terus sekarang ini penjualan tanggal 19 Januari. Ya. 19 Januari. Sekarang jual kan 4.000 tuh. Nah, nggak masalah, berarti tinggal kamu ambil aja dari sini 8.000 dikurangi 4.000 masuk ke sini, ya toh. Terus harganya kan 9,5 juta, kita ambil aja 9,5 di sini, seret, kalikan deh, ini kali ini, ketemu 38. Jadi kalau untuk penjualan kita tinggal ngambil data yang sudah ada di kolom saldo. Nah, cuma kalau yang di kolom saldo nggak bisa, kamu harus cari dulu. Caranya nyari tadi itu, total dibagi dengan unitnya. Bisa? Nah, kalau sudah, sekarang panggil lagi. Berarti kan tinggal 8.000 dikurangi 4.000 jadi 4.000. Wis. Terus 76 dikurangi 38 ketemu 38. 38 dibagi 4.000 ketemu 9,5. Paham ya? Wes, sekarang masuk di sini. Di sini 4.000 ditambah 2.000 6.000. 38.000 ditambah 18.000 ketemu 56.000. Sekarang 56.000 dibagi 6.000 ketemunya 9,33. Gitu. Nah, sekarang kita pakai kesepakatan aja. Supaya kamu nggak pusing-pusing. Kita sesuaikan kesepakatan itu sesuai dengan piutang wesel kemarin. Di piutang wesel kemarin, kan kita ambil 4 angka di belakang koma. Gitu toh. Terus nanti dibulatkan menjadi 3 angka. Nah, iki kok ya ngono wae. Gitu loh. Ya, ambil 4 angka kemudian dibulatkan menjadi 3 angka. Gitu aja wis, biar sama aja. Semua sama. Yang penting kamu tahu cara menghitung harga per unitnya.
Wes? Coba cek nah. Sama enggak dengan metode tadi? Yang periodik tadi? Average yang periodik? Beda, Bu. Berbeda, Bu. Berbeda. Iya. Salah? Tidak. Tidak salah. Esta, kamu udah dapat 7 metode. Tapi yang istilahnya yang pakai patokan yang ini itu, yang sering dipakai itu ya yang itu, FIFO, LIFO, average. Cuma untuk saat ini, untuk saat ini memang LIFO itu nggak dipakai. Karena LIFO kamu perhatiin. Coba lihatan aja. Yang tadi yang periodik tadi loh. Lihatan itu jelas. Labanya kan paling kecil. Memberikan laba paling kecil kan? Kalau laba paling kecil, itu yang nggak enak itu pemerintah. Kenapa? Pajaknya sedikit yang dibayar. Makanya nggak dipakai. Orang pajak nggak mau pakai LIFO. No. Dulu dipakai, zaman saya kuliah itu masih dipakai. Baru-barusan ini aja. LIFO nggak mau dipakai. Nah, tapi tetap saya kasihkan ke kamu. Kan nggak tahu nanti lagi kalau misalnya pas kamu lulus ternyata LIFO-nya dipakai lagi, kamu kan nggak bingung gitu loh. Makanya tetap kasih. Itu alasannya mengapa LIFO nggak dipakai. Karena menghasilkan laba yang kecil. Bener loh. Wes, ya. Ya sudah. Sekarang ini. Emang wes. Lah, sekarang ini. Kesalahan penilaian persediaan. Ya. Persediaan itu kalau salah menilai minimal 2 tahun itu bermasalah. Kok bisa, Bu? Kamu lupa bahwa persediaan akhir tahun ini menjadi persediaan awal tahun berikutnya. Ya toh? Nah, sekarang kalau tahun sekarang salah, dia salah menilai. Berarti kan tahun depan juga salah dong. Wong persediaan akhir tahun ini menjadi persediaan awal tahun berikutnya. Ya, Bra. Wis ngantuk tok iki, beh jan. Yo, sekarang tak kasih logika. Wis, logika rasa dihafal nih, dipakai logika. Tadi kan kamu udah tak ajak bermain logika kait-kaitannya masing-masing gitu toh. Yo, sekarang. Kalau misalnya perusahaan itu seharusnya persediaan akhirnya itu kamu bayangkan aja dari yang tadi sudah kita tulis. Persediaan akhirnya seharusnya itu 100.000 misalnya. Wes gampang nih pakai ribu rasa nggak sing gede-gede ongkone. 100.000. Yang benar itu 100.000. Terus kemudian salah dia. Cuma 90.000 yang dia tulis. Apa dampaknya? HPP-nya kan juga akan salah. Ya toh? HPP salah. HPP masih akan terlalu tinggi. Ya toh? HPP terlalu tinggi. Apalagi? Labanya piye? Mesti turun. Kalau HPP tinggi ya laba turun pasti. Ya toh? Laba turun. Larinya kemana? Laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo laba. Berarti labanya, saldo labanya ikut apa? Turun juga. Terlalu rendah juga. Ini loh, Nak. Tadi yang kita utak-utak itu ini loh. Kamu kalau suruh ngapalin ini kan kamu mesti bingung. Terlali. Nah, tapi tajak main logika itu tadi. Kok bisa toh, Bu? Ya iso, kayak mau kaitannya kan persediaan akhir, larinya ke HPP. HPP larinya ke laba rugi. Laba rugi, ketemu laba, larinya ke saldo laba. Atau perubahan ekuitas. Kan ngono. Nah, sekarang kamu bisa membayangkan begitu sulitnya persediaan itu, begitu ruwetnya. Kalau kita udah salah di awal, waduh wis. Nah, maka dari itu, inilah pentingnya nanti jurnal koreksi. Jadi jurnal koreksi itu dipakai kayak begini nih. Kalau ada salah penilaian persediaan, kayak gitu. Bukan adjustment loh ya. Kalau adjustment itu kan wajib dibuat sebelum kita buat laporan keuangan. Tapi kalau koreksi tidak. Ya tergantung. Ada koreksi apa enggak gitu.
Wis, nah, coba lihatin ini. Nah, adalah wis ini. Yang seperti tadi tak sampaikan. Ini penyajian yang salah, ini penyajian yang benar. Lihatin persediaan akhirnya. Dan akhirnya tuh yang benar 45. Dia tulisnya 30. Tapi kan podo KB nih, angkanya kan sama semua tuh. Apa dampaknya? HPP dulu. HPP-nya kan di sini terlalu tinggi. Gitu? Dampaknya lagi ke laba. Labanya turun dia. Karena kesalahan ini tadi terlalu rendah sehingga yang dinilainya. Yang seharusnya labanya itu 95 ya, tapi karena salah di penilaian persediaan akhirnya sehingga labanya dia hanya diakui 80. Wis. Nah, itu seperti janji saya tadi, tidak sampai tengah jam. Wis, tek. Wis, selesai deh materi kamu, penilaian persediaan. Makanya kenapa? Ini alasannya, Ibu nggak mau materi ini digabung dengan yang persediaan satu yang di awal-awal itu. Karena ini harus detail satu-satu. Biarin aja. Nanti kita cari materi yang lain yang bisa digabung. Karena saya kepingin kamu itu paham betul ini, tidak wus ya gitu. Oke, wes, yuk, enek waktu 6 menit. Silakan kalau mau ada yang mau tanya. Wes rapopo, kelas sing di sing kate takon sakarepmu. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Kamu kemarin ini nggak ada absen loh ya, karena kamu kemarin kan di Asipno sudah absen. Ya, nggak usah absen. Aku kok protes, Bu absen terus saya ngono. Nggak usah. Karena nanti rencananya, nah itu akan ada kuliah tamu, ada dosen praktisi, cuma nggak tahu kapan itu. Bu enek embuh nggak ngerti. Tapi kemarin rencananya sih ada, tapi nggak tahu. Yuk, sekarang siapa mau tanya? Silahkan. Wis padha ngantuk. Kamu kemarin udah tak kasih tugasnya untuk yang anu ya, untuk yang apa kayak jenenge? Persediaan 2 ya, nanti di hari Senin ya. Wis, tak lebone gece apa belum? Wis ya. Ya. Wis ya, wis persediaan 2 itu. Itu nanti dengan menggunakan estimasi. Nah, nanti gini, Nak. Saya masih bingung. Saya itu masih bingung ngatur waktu 1,5 jam gitu loh ya. 1,5 jam itu kamu harus ngerti, terus kemudian kamu pun juga harus paham iki piye carane. Kan kalau kita biasanya kuliah biasa kan 2 jam lebih kan, kadang-kadang hampir 2,5 jam kan kayak gitu. Nah, ini cuma 1,5 jam itu saya itu masih mencoba mengutak-ngutik gitu ya. Piye carane gitu loh. Terus nanti aja yang penting tugasmu tetap kamu belajar, tetap persiapan kuis, tetap terus untuk presentasi juga tetap. Gitu aja wis. Nanti saya coba tak cariin apa jenenge metode, nggak tahu yang mana nanti yang salah satu akan saya apa namanya? Salah satu akan saya apa itu namanya? Akan saya tinggal sementara gitu loh. Cuma saya insya Allah akan menjelaskan. Karena kalau nggak dijelaskan detail begini, wassalam nanti. Saya nggak mau. Karena ini begitu sudah mulai masuk ke yang ranah-ranahnya. Gitu loh. Jadi kalau memang materi itu saya yakin tanpa saya jelaskan kamu pun juga sudah bisa paham, ya itu nanti saya lepas. Tapi kalau enggak, ya saya tetap akan ambil alih. Gitu. Mungkin nggak tahu nanti presentasinya atau yang saya pending nunggu setelah hari raya gitu, atau kuisnya nggak tahu. Tapi kayaknya kalau kuisnya nggak, kayaknya mungkin presentasinya yang mungkin saya pending atau gimana lah, nanti hari Senin aja lah. Saya belum mikir sih, belum mikir ke situ.